Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas H yang beranggotakan 6 orang. Saya sendiri atas nama Reski Silaturahmi. Saya Nurul Fadila. Saya Lili Lingkungan. Saya Qurani Amin. Saya Samsudi Wasari. Dan saya Dina Hoga. Jadi, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang Formation of ATP. Simak video berikut. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan, teman-teman sebelumnya harus tahu apa definisi dari ATP. Jadi, ATP atau singkatan dari adenosin trifosfat adalah suatu nukleotida yang di dalam biokimia dikenal sebagai satuan molekular pertukaran energi intraseluler. Artinya, ATP dapat digunakan untuk menyimpan dan mentransfer energi kimia dalam sel. Nah, ATP juga berperan penting dalam sintesis asam nukleat. Molekul ATP juga digunakan untuk menyimpan energi yang dihasilkan tubuh dalam respirasi seluler. Adenosin trifosfat atau ATP, molekul pembawa energi yang ditemukan dalam semua sel makhluk hidup. ATP menangkap energi kimia yang diperoleh dari pemecahan molekul makanan dan melepaskannya untuk bahan bakar proses seluler lainnya. selanjutnya fungsi ATP. Apa sih itu fungsi ATP? Selanjutnya fungsi ATP. Apa sih itu fungsi ATP? Selanjutnya fungsi ATP. Fungsi ATP terbagi menjadi 5. Yang pertama, sebagai sumber energi. ATP adalah mata uang energi sel. Energi kimia yang disimpan dalam ikatan fosfat antara gugus fosfat dalam ATP dapat dilepas saat ikatan ini dihidrolisis. Energi ini digunakan dalam sejumlah proses seluler yang memerlukan energi seperti kontrakal otot, pembelahan sel, transportasi ion, dan molekul melintasi membran sel, dan berbagai reaksi kimia seluler. Yang kedua, proses metabolisme ATP terlibat dalam berbagai tahap metabolisme, termasuk glikosis, siklus asam sikrat atau siklotripes, dan rantai transport elektron. Hal ini membantu dalam pembakaran glukosa dan asam lemak, serta pembentukan ATP baru melalui respirasi seluler. Yang ketiga, sintesis biomolekul ATP juga digunakan untuk mensintesis berbagai jenis biomolekul, termasuk protein, asam nukleat atau NRA dan DNA, dan lipid. ATP adalah sumber energi untuk pembentukan ikatan kimia antara komponen-komponen ini. Yang keempat, kontraksi otot. Kontraksi otot ATP digunakan untuk menyediakan energi yang diperlukan dalam kontraksi otot. Ketika otot berkontraksi, ATP diperlukan untuk memecah ikatan antara protein kontraktil, misalnya untuk memungkinkan otot berkontraksi dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya, proses sekresi ATP. Proses sekresi ATP terlibat dalam pelepasan neurotransmitter di ujung saraf yang berperan dalam transmisi sinyal antara sel saraf dan tulang ekor, sehingga sangat berperan dalam proses sekresi pada tubuh. Nah, selanjutnya yaitu komponen penyusun ATP. Apa saja sih yang termasuk komponen penyusun ATP? Nah, ATP terdiri dari adenosina dan 3 gugus fosfat. ATP terdiri dari adenosina dan 3 gugus fosfat. Di mana adenosina ini adalah bagian yang mengandung 2 komponen, yaitu adenin dan ribosa. Pada adenin adalah salah satu dari 4 basa nitrogen, yaitu adenin, sitosin, guanin, dan timin yang merupakan komponen utama dari asam nukleat seperti DNA dan RNA. Bisa dikatakan bahwa adenin ini adalah basa purin. Kemudian yang kedua yaitu ribosa. Ribosa adalah gula pentosa yang terkandung dalam struktur adenosin. Ini adalah gula yang membentuk bagian utama kerangka molekuler ATP. Kemudian trifosfat atau 3 gugus fosfat. Trifosfat ini adalah bagian yang terdiri dari 3 gugus fosfat yang terikat pada ribosa. Gugus fosfat adalah bagian yang menyimpan energi tinggi dalam ATP. Ketika ikatan fosfat di antara mereka diputus melalui hidrolisis, energi dilepaskan dan dapat digunakan dalam berbagai proses seluler dalam tubuh. Terus bagaimana sih pembentukan ATP itu? Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, ATP terbentuk dari proses glikolisis yang berlangsung pada mitokondria. Mitokondria merupakan organel sel yang memiliki membran internal tempat berlangsungnya glikolisis. Dilansir dari
Glikolisis akan mengalami reaksi pemecah glukosa dari makanan menjadi asam pirufat dan ATP. Kemudian asam pirufat tersebut akan dipecah kembali dan menghasilkan ATP serta trikarboksilat. Tubuh manusia maupun organisme lainnya dapat bergerak karena adanya ATP. ATP diproduksi sesuai dengan jumlah makanan yang masuk dalam tubuh dan dapat habis saat digunakan untuk bergerak dan beraktivitas. Sehingga saat Anda berolahraga, jumlah ATP yang digunakan oleh tubuh lebih banyak dibandingkan jika Anda hanya berdiam diri saja. Materi selanjutnya adalah proses pembentukan ATP. Proses ini mampu menghasilkan ATP dalam tubuh tergantung pada kondisi metabolisme saat ini. Produksi ATP dapat terjadi dengan adanya oksigen dari respirasi sel, beta oksidasi, ketosis, metabolisme lipid dan protein, serta dalam kondisi anaerobik. Apa sih itu respirasi seluler? Respirasi seluler adalah proses katabolisme glukosa menjadi asetil CoA, menghasilkan pembawa elektron berenergi tinggi yang akan dioksidasi selama fosforilasi oksidasi menghasilkan ATP. Selanjutnya ada beta oksidasi. Beta oksidasi merupakan mekanisme lain untuk sintesis ATP dalam organisme. Selama oksidasi beta, rantai asam lemak dipersingkat secara permanen dan menghasilkan molekul asetil CoA. Selanjutnya ada ketosis. Ketosis sendiri adalah merupakan reaksi yang menghasilkan ATP melalui katabolisme badan katon. Selain ketosis, badan katon mengalami katabolisme untuk menghasilkan energi dan menghasilkan 22 molekul ATP dan 2 molekul GTP per molekul asteosat yang teroksidasi dalam mitokondria. Dan yang poin keempat itu ada katabolisme lipid dan protein. Dan yang terakhir ada kondisi anaerobik. Ketika oksigen langka atau tidak tersedia selama respirasi seluler, sel dapat menjalani respirasi anaerobik. Selama kondisi anaerobik, terjadi penumpukan molekul NADH karena ketidakmampuan mengoksidasi NADH menjadi NADH+ yang membatasi tindakan APDH dan konsumsi glukosa. Selanjutnya adalah zat gizi yang berperan dalam pembentukan ATP atau adenosin trifosfat. Selanjutnya adalah zat gizi yang berperan dalam pembentukan ATP. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber utama energi. Di dalam tubuh, karbohidrat diubah menjadi glukosa melalui proses pencernaan. Glukosa kemudian memasuki sel dan menjalani serangkaian reaksi kimia dengan oksigen untuk menghasilkan ATP. Proses ini melibatkan glikolisis, di mana glukosa dipecah menjadi pirufat, menghasilkan ATP dan NADH yang penting dalam siklus asam sitrat untuk produksi ATP lebih lanjut. Yang kedua adalah lemak. Lemak juga dapat diubah menjadi energi. Asam lemak dari lemak disimpan dalam jaringan adiposa dan dapat dioksidasi untuk menghasilkan ATP, terutama selama aktivitas fisik yang berkepanjangan. Dan yang ketiga adalah protein. Protein dapat digunakan sebagai sumber energi ketika karbohidrat dan lemak tidak mencukupi. Asam amino dari protein dapat dimetabolisme menjadi senyawa yang memasuki jalur produksi ATP. Secara keseluruhan, ketiga zat gizi ini berkontribusi pada pembentukan ATP yang merupakan sumber energi utama bagi sel-sel tubuh. Dan yang terakhir adalah akibat dari kekurangan dan kelebihan ATP. Dan yang terakhir adalah akibat dari kekurangan dan kelebihan ATP. Dan yang pertama adalah kekurangan ATP. Kekurangan ATP dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan karena sel-sel tidak dapat menjalankan fungsinya secara efisien. Beberapa kondisi yang terkait dengan kekurangan ATP yang pertama itu miopati mitokondria, dan yang kedua itu sindrom kelelahan kronis. Dan yang kedua itu adalah kelebihan. Secara umum, tubuh mengatur kadar ATP secara ketat, sehingga kelebihan ATP jarang terjadi, namun menyebabkan gangguan dalam penggunaan ATP yang bisa berpotensi mengganggu fungsi seluler seperti kanker dan gangguan keseimbangan fosfat. Itulah video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.